Selamat datang. Hari ini, yuk kita selami bareng-bareng sebuah kisah kuno tentang cinta yang saking kuatnya bisa bikin 7 tahun kerja Rodi itu terasa kayak beberapa hari aja. Tapi di balik itu semua, ada pengkhianatan keluarga yang, wah, nggak terduga banget. Betul banget. Ceritanya itu persis dimulai dari pertanyaan itu. Seberapa jauh sih kita mau berkorban buat cinta? Buat tokoh utama kita, Yakub, jawabannya adalah 7 tahun kerja keras. Perjalanannya ini dimulai waktu dia tiba di negeri yang benar-benar baru buat cari keluarganya. Jadi, bayangin deh, Yakub ini baru aja sampai di negeri orang-orang di timur, dan dia nemuin sebuah sumur. Nah, di zaman dulu itu, sumur bukan cuma tempat ambil air loh. Sumur itu ibaratnya kayak alun-alun, pusat kehidupan sosial, tempat para gembala ngumpul dan saling tukar cerita. Iya, bener banget. Dan pas dia sampai di sana, dia ngeliat ada pemandangan yang unik. 3 kawanan domba lagi pada istirahat. Mereka semua nungguin sesuatu. Karena ternyata mulut semurnya itu ditutupin batu yang gede banget. Saking gedenya, satu orang nggak bakal kuat buat mindahin. Nah, yang menarik dari para gembala ini tuh kebiasaan mereka. Ada aturannya. Mereka nggak bakal kasih minum domba-domba mereka sebelum semua kawanan lain datang dan ngumpul. Ini tradisi yang nunjukin kalau gotong royong itu penting banget buat mereka. Karena ya itu tadi, mindahin batunya harus bareng-bareng. Nah, pas Yakub lagi ngobrol-ngobrol sama mereka, dia nanya dong soal kerabatnya, Laban. Nggak disangka-sangka, salah satu dari mereka nunjuk ke kejauhan sambil bilang, "Wah, lihat tuh, itu Rahel, anaknya Laban, lagi datang sama domba-dombanya." Dan disinilah momen puncaknya terjadi. Begitu Yakub ngelihat sepupunya, Rahel, untuk pertama kalinya dia ngelakuin sesuatu yang, wow, bener-bener di luar nalar. Dia sendirian ngegulingin batu super besar yang biasanya butuh tenaga beberapa orang. Ini kayaknya sih bukti kekuatan cinta pada pandangan pertama ya. Bisa dibayangin kan, setelah perjalanan yang begitu jauh, terus ketemu kerabat dengan cara yang nggak terduga, emosinya campur aduk. Yakub langsung nyium Rahel dan nangis. Setelah itu, barulah dia ngenalin diri. Rahel yang kaget langsung lari pulang buat ngasih tahu bapaknya, si Laban. Laban pun menyambut Yakub dengan tangan terbuka di rumahnya. Tapi setelah Yakub tinggal dan kerja di sana sebulan, Laban mulai ngomongin soal bisnis. Dia tanya, "Oke, upah kerjamu mau apa?" Kelihatannya baik, tapi dia juga orang yang perhitungan. Nah, Laban ini punya 2 anak perempuan, Lea dan Rahel. Di sini kita bisa lihat ada perbedaan yang mencolok banget. Lea, si kakak, digambarkan punya mata yang nggak berseri. Ini bisa macam-macam artinya ya. Mungkin matanya sayu atau ya kurang menarik aja gitu. Beda banget sama Rahel adiknya yang digambarkan sangat cantik. Dan ya Yakub udah keburu jatuh cinta sama Rahel. Jadi waktu Laban nanya soal upah, Yakub nggak minta perak atau emas. Dia ngasih penawaran yang bikin kaget. Gila kan? 7 tahun. Ini komitmen yang luar biasa besar. Dia rela menukar 7 tahun hidupnya buat kerja keras, cuma demi bisa nikah sama perempuan yang dia cintai. Laban, yang lihat ada pekerja keras gratis di depan mata, ya langsung setuju aja. Dan bagian ini, nih yang benar-benar nunjukin dalamnya cinta Yakub. Buat dia, 7 tahun kerja banting tulang itu rasanya cepet banget. Lewat gitu aja. Semuanya karena cintanya yang begitu besar buat Rahel. Akhirnya, setelah nunggu lama, 7 tahun itu selesai juga. Yakub dengan penuh percaya diri datang ke Laban dan nagih janji. "Berikan istriku, waktuku sudah selesai." Laban pun ngadain pesta pernikahan yang meriah banget. Tapi, di balik semua perayaan itu, di gelapnya malam, Laban punya rencana licik. Pas pagi datang, Yakub kaget setengah mati. Ternyata perempuan di sampingnya bukan Rahel yang dia cintai, tapi kakaknya, Lea. Wah, pagi-pagi Yakub ngamuk dong. Dia ngerasa dikhianatin abis-abisan dan langsung konfrontasi ke Laban. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih Laban tega ngelakuin ini? Dan alasan Laban itu, bisa dibilang ngeles ya. Dia bilang, "Oh, di sini adatnya nggak gitu, nggak sopan kalau adik nikah duluan ngelangkahin kakaknya." Sebuah adat yang anehnya baru dia sebutin setelah Yakub kerja 7 tahun. Tapi jangan salah, Laban ini pinter banget ngomong. Di saat Yakub lagi marah-marahnya, dia nggak panik. Dia malah langsung nawarin kesepakatan baru. Cara supaya Yakub tetap bisa dapetin perempuan yang bener-bener dia mau. Oke, jadi begini tawarannya. Pertama, Yakub harus selesaikan dulu minggu pengantin sama Lea.
perayaan nikah selama 7 hari. Kalau itu selesai, dia boleh nikahin Rahel juga. Tapi imbalannya berat banget, kerja 7 tahun lagi buat Laban. Dan karena cintanya udah buta sama Rahel, ya udah Yakub setuju aja. Dia nikahin Rahel seminggu setelah nikah sama Lea. Tapi harganya mahal banget, total 14 tahun kerja buat mertuanya. Oke, setelah semua drama ini, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari ceritanya? Kisah yang rumit banget soal cinta, pengorbanan, dan tipu daya keluarga. Jelas banget ya, ada beberapa tema besar di sini. Pertama, kita lihat gimana cinta itu bisa jadi motivasi yang super kuat. Tapi, kita juga lihat gimana tipu muslihat, sekalipun alasannya adat, tetap aja itu ngerusak kepercayaan dan bikin konflik keluarga yang berkepanjangan. Dan ini nih yang bikin ceritanya jadi makin dalam. Kalau kita ingat-ingat lagi, Yakub sendiri kan dulunya juga pernah nipu bapak sama kakaknya, Esau, buat ngerebut hak anak sulung. Nah, apakah kejadian ini semacam karma gitu? Sang penipu akhirnya kena tipu juga. Jadi, menurut Anda, siapa penipu yang sebenarnya dalam cerita ini?